Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer, internet, dan protokol internet. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yakni Tata Ivanka, Yohana Novianti Sianipar, Fahriza Salsabila, Agnes Kiramadani, Farel Farica, Firjaturaza. Jaringan komputer. Interkoneksi perangkat-perangkat komputer seperti PC, perangkat mobile, printer, dan lain-lain yang dihubungkan oleh perangkat-perangkat jaringan seperti switch dan router. Komunikasi antar komputer. Komputer berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan sekumpulan aturan atau rules yang disebut dengan protokol. Agar komunikasi reliable, dibutuhkan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, misalnya fungsi bit error correction jika ada bit tertentu yang berubah dalam data yang dikirim. 2. Retransmission jika ada satu segmen atau paket data yang hilang atau lost. Yang ketiga, routing untuk merutekan data antar jaringan. Switching untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan dan berbagai fungsi lain. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah Local Area Network atau LAN. Kemudian Wide Area Network, WAN, Personal Area Network, PAN, Body Area Network, BAN, Low Power Wide Area Network atau LP1, Wireless Local Area Network atau LAN, dan lain-lain. LAN dan WAN. LAN adalah jaringan komputer dalam satu wilayah administrasi, misalnya dalam satu ruangan, kantor, atau kampus. LAN dapat terhubung dengan LAN lain, misalnya dengan jaringan LAN milik penyedia jasa internet atau Internet Service Provider atau ISP. LAN yang saling terhubung dalam area yang luas akan membentuk Wide Area Network atau WAN. Kemudian, Internet. Internet merupakan sistem jaringan komputer global yang menggunakan protokol internet, TCP atau IP untuk berkomunikasi. Ada beberapa protokol dalam keluarga protokol internet. TCP atau IP ini yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain dalam internet, antara lain User Datagram Protocol atau UDP, Transmission Control Protocol atau TCP, Internet Protocol atau IP, dan masih banyak lagi yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Protokol layers. Protokol dalam internet dibagi ke dalam 4 lapisan layer, yaitu yang pertama ada application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Application layer. Protokol-protokol pada application layer berhubungan dengan aplikasi pengguna. Misalnya yang pertama ada Hypertext Transfer Protocol, HTTP untuk aplikasi yang berhubungan dengan World Wide Web, misalnya web service, Hypertext Document Viewing. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol, SMTP untuk mengirim email. Yang ketiga ada Dynamic Hash Configuration Protocol, DHCP untuk memperoleh alamat internet dan konfigurasi dan komputer lainnya secara dinamis, dan lain-lain. Protokol di layer ini mendefinisikan aturan-aturan seperti cara mempresentasikan data, format data, encoding, enkripsi, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengiriman data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Farica Firjaturasa dengan NIM 24051214034. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu transport layer. Transport layer sendiri merupakan tingkat keempat dalam model OSI atau Open System Interconnection yang memungkinkan penggabungan beberapa koneksi transport dalam satu koneksi jaringan. Lapisan ini mengontrol komunikasi end-to-end, menyediakan keandalan, pengendalian aliran, dan multiplexing. Fungsi utama dari transport layer adalah yang pertama,
memecah data besar menjadi paket kecil serta merangkainya kembali di sisi penerima. Yang kedua, mengatur kecepatan transmisi data agar penerima tidak kewalahan. Yang ketiga, menjaga keutuhan data dengan mendeteksi serta mengirim ulang paket yang rusak atau hilang. Yang keempat, memungkinkan berbagai aplikasi menggunakan satu koneksi jaringan dengan identifikasi nomor port. Protokol utama dari Transport Layer. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini merupakan protokol yang berbasis koneksi yang menjamin komunikasi andal. Nah, TCP ini menggunakan mekanisme pengakuan ICK, retransmisi, serta pengendalian aliran. Sering digunakan dalam aktivitas seperti penjelajahan web, email, dan transfer file. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. UDP ini adalah protokol tanpa koneksi yang berfokus pada kecepatan transmisi. Nah, UDP ini juga memiliki overhead rendah tanpa mekanisme pemulihan kesalahan, sehingga cocok untuk aplikasi real-time seperti streaming video dan permainan daring atau game. Yang ketiga, SCTP atau Stream Control Transmission Protocol. SCTP sendiri menggabungkan karakteristik dari TCP dan UDP dengan orientasi berbasis pesan. Yang kedua, SCTP adalah mendukung beberapa aliran dalam satu koneksi. Sering digunakan dalam komunikasi VoIP dan aplikasi telekomunikasi. Yang keempat, ada DCCP atau Datagram Congestion Control Protocol. DCCP menyediakan mekanisme kontrol kemacetan untuk lalu lintas berbasis UDP atau User Datagram Protocol. DCCP menyeimbangkan antara kecepatan dan keandalan sehingga cocok untuk aplikasi multimedia. Masuk ke Internet Layer atau lapisan internet. Merupakan komponen krusial dalam model TCP atau IP yang berperan dalam pengalamatan logis, perutaian paket, serta memastikan data bergerak secara efisien di seluruh jaringan. Lapisan ini berada di antara network access layer yang menangani transmisi fisik dan transport layer yang bertanggung jawab atas komunikasi end-to-end yang andal. Fungsi utama dari internet layer sendiri adalah yang pertama, memberikan setiap perangkat alamat IP unik untuk identifikasi dalam jaringan. Yang kedua, menentukan jalur optimal bagi paket data untuk melewati berbagai jaringan hingga mencapai tujuan. Yang ketiga, membungkus data dalam bentuk paket sebelum dikirim dan mengekstraknya kembali di perangkat penerima. Keempat, memecah paket besar menjadi bagian lebih kecil untuk kemudahan transmisi serta menyusunnya kembali saat diterima. Protokol utama dari Internet Layer. Yang pertama ada Internet Protocol atau IP. Yang pertama ada di sini IP ada dua macam. Yang pertama ada IP version 4 yaitu memanfaatkan alamat 32 bit dan masih digunakan secara luas. Yang kedua ada IP version 6 menggunakan alamat 128 bit dengan kapasitas yang lebih besar untuk kebutuhan di masa mendatang. Lanjut, yang kedua ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, ICMP digunakan untuk diagnosis jaringan dan pelaporan kesalahan seperti dalam perintah ping. Yang ketiga ada ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, ARP menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MIC agar perangkat dapat berkomunikasi dalam jaringan lokal. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian yaitu Network Access Layer. Protokol-protokol pada Network Access Layer berfungsi untuk mengatur komunikasi antar komputer di jaringan yang sama, termasuk mengendalikan akses ke medium transmisi untuk mengirimkan data, terutama di medium yang digunakan bersama-sama dengan komputer lain atau share medium. Kemudian melakukan pengecekan integritas data atau error checking dan sinkronisasi.
Protokol yang paling umum digunakan adalah standar IEEE 802, yaitu meliputi IEEE 802.3 atau Ethernet LAN. Kemudian IEEE 802.11 atau Wireless LAN. Selain itu, ada juga protokol atau teknologi lain di layar ini seperti Zigbee, Bluetooth, RFID, dan lain-lain. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai protokol internet. Pengertian aplikasi internet. Aplikasi internet adalah perangkat lunak atau layanan yang memanfaatkan jaringan internet untuk menjalankan berbagai fungsi dan aktivitas digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, mencari informasi, berbagi file, menikmati hiburan, serta melakukan berbagai kegiatan lainnya secara online. Kemudian, aplikasi internet dapat berjalan di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, dan smartphone, serta memiliki banyak kategori seperti web browsing, email, media sosial, streaming, dan lainnya. Contohnya termasuk Google Chrome untuk browsing, Gmail untuk email, dan YouTube untuk streaming video. Yang selanjutnya yaitu contoh aplikasi internet. Yang pertama yaitu web browsing. Digunakan untuk mengakses berbagai situs web, seperti Wikipedia untuk mencari informasi. Contoh dari web browsing adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Kemudian yang kedua yaitu email. Digunakan untuk mengirim dan menerima email. Misalnya mengirim laporan tugas melalui Gmail. Contoh dari email ini adalah seperti Gmail, Outlook, dan Yahoo Mail. Kemudian yang ketiga yaitu file transfer. Digunakan untuk mengunggah dan mengunduh file, seperti berbagi dokumen, proyek dengan teman melalui Google Drive. Contoh dari file transfer ini adalah seperti Google Drive, WeTransfer, dan Dropbox. Kemudian yang keempat yaitu map navigation. Digunakan untuk mencari rute perjalanan, misalnya menggunakan Google Maps untuk menemukan jalan menuju kampus. Contoh dari map navigation ini adalah seperti Google Maps, Waze, dan Apple Maps. Kemudian yang kelima yaitu video dan music streaming. Digunakan untuk menonton video atau mendengarkan musik, seperti streaming lagu favorit di Spotify. Contoh dari video dan music streaming ini adalah seperti YouTube, Spotify, dan Netflix. Yang kelima yaitu multiplayer games. Digunakan untuk bermain game secara online bersama pemain lain. Misalnya bertanding dalam Mobile Legends bersama teman seperti PUBG, Mobile Legends, dan Valorant. Kemudian yang ketujuh yaitu chat and conference. Digunakan untuk berkomunikasi secara real time, seperti menghadiri kelas daring melalui Zoom. Contohnya adalah WhatsApp, Zoom Meeting, dan Microsoft Teams. Kemudian, contoh lain web browsing. Misalnya, sebuah komputer di kampus terhubung secara wireless ke sebuah wireless LAN. Pengguna komputer membuka web browser, kemudian memasukkan alamat. Contohnya adalah seperti http://example.com di address bar. Kemudian, web browser akan mengirimkan permintaan atas halaman situs web seperti example.com dengan menggunakan protokol HTTP. Kemudian, web server example.com akan mengirimkan objek yang diminta ke web browser.
Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk URL atau Uniform Resource Locator. Di sini ada beberapa macam, yaitu ada scam, host, port, path, query, dan frag. Berikut adalah beberapa contoh dari URL. Selanjutnya ada HTTP atau Application Layer. Pada application layer ini, pada dasarnya komputer klien akan mengirimkan pesan HTTP request ke HTTP server. HTTP server akan merespon dengan mengirimkan resource yang diminta. Seperti pada gambar berikut, di sini HTTP client melalui web browser akan mengirimkan HTTP request. Nah, yang setelah HTTP server melalui web server menerima, maka akan mengirimkan HTTP respon. Selanjutnya ada requirements. Ini berfungsi agar komputer dapat mengirimkan pesan ke komputer lainnya melalui internet. Diperlukan informasi sebagai berikut di setiap layernya. Yang pertama yaitu application layer atau alamat IP dari DNS server. Yang kedua yaitu transport layer, yaitu port number dari aplikasi yang saling berkomunikasi, baik di pengirim dan penerima. Dan transport protokol yang digunakan, TCP atau UDP. Yang ketiga yaitu internet layer, yaitu IP address dari komputer pengirim, penerima, dan router. Yang keempat yaitu network access layer, yaitu MAC address dari router yang menjadi gateway jaringan tempat komputer berada ke internet. Selanjutnya yaitu ada tahapan mengirim pesan request ke web server atau example.com. Yang pertama, komputer user harus memiliki alamat internet protokol atau IP address. Yang pertama sendiri untuk dipasang pada komputer user, lalu kedua router atau gateway kampus, yang ketiga DNS server. Semua alamat IP ini dapat diset manual di dalam sistem operasi komputer atau diperoleh secara dinamis dari sebuah DHCP server, seperti gambar berikut. Langkah yang kedua yaitu mendapatkan alamat MAC atau MAC address, router atau gateway. MAC address ini diperoleh dengan protokol address resolution protocol atau ARP. MAC address ini diperlukan karena komunikasi komputer dalam satu LAN menggunakan protokol Ethernet atau LAN, yang pengamatannya berdasarkan MAC address, seperti pada gambar berikut. Tahapan yang ketiga yaitu mendapatkan IP address example.com dari DNS server. Nah, permintaan IP address ini dikirimkan ke DNS server berdasarkan nama hostnya, yaitu example.com, karena komputer ini membutuhkan IP address tujuan untuk mengirimkan pesan atau request, seperti pada gambar berikut. Dan tahapan keempat yaitu setelah mendapatkan IP address dari web server, komputer user membuka koneksi dengan server tersebut dengan protokol TCP atau Transmission Control Protocol, seperti pada gambar berikut. Dan yang terakhir yaitu setelah koneksi terbentuk, komputer user dapat mengirimkan pesan HTTP request ke web server, dan web server dapat mengirimkan respon ke user hingga koneksi ditutup, seperti pada gambar berikut. Nah, berikut adalah referensi dari rangkuman kita, kelompok kami. Terima kasih.